Aliansi Solo Raya Ansor. Pernyataan sikap Aliansi Solo Raya Ansor. Presiden Jokowi diminta menolak delegasi Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Kepada yang terhormat Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 2. Dr. Puan Maharani, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan rencana kehadiran timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023, maka Aliansi Solo Raya menyampaikan pernyataan sikap menolak kehadiran timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki konstitusi anti penjajahan yang tegas, termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, Zionis Israel dikatakan sebagai crime against humanity oleh PBB, International Criminal Court (ICC), dan Amnesty International yang melakukan politik apartheid terhadap Palestina. Zionis Israel telah melanggar berbagai resolusi PBB dan berbagai perjanjian perdamaian. 3. Presiden Indonesia pertama Bung Karno telah mencontohkan sikap tegas anti penjajahannya terhadap Zionis Israel pada tahun 1957, di mana waktu itu Bung Karno melarang timnas Indonesia menghadapi timnas Israel dalam koalisi Piala Dunia 1958 di Yugoslavia. Selain itu, Presiden juga menolak kehadiran kontingen Israel pada Asian Games tahun 1962 di Indonesia. Hal ini dilakukan Bung Karno karena tidak ingin bangsa Indonesia melegitimasi penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina. Ungkap, sikap tegas seluruh Presiden Republik Indonesia sampai hari ini tidak pernah menggeser selisih Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Presiden Joko Widodo dalam pidato yang disampaikan pada KTT OKI di Indonesia tahun 2016 menyerukan boikot terhadap produk Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. 5. Menolak timnas Zionis Israel ke Indonesia akan membuat citra Indonesia selama ini dikenal anti penjajahan dan menunjukkan perjuangan kemerdekaan Palestina. 6. Kehadiran timnas Israel Indonesia akan membawa konsekuensi turunnya, misalnya menaikkan bendera Zionis Israel dan menyanyikan lagu nasional mereka di setiap pertandingan, padahal Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Oleh karena itu, Ansor mendesak kepada 1. Presiden Joko Widodo untuk tidak menerima kehadiran timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan alasan apapun. 2. Kepada Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI untuk menyampaikan penolakan kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak delegasi Israel di Indonesia dengan semangat konstitusi bahwa perlawanan terhadap penjajah di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terhadap Zionis Israel. 3. Kepada Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, sudah cukup terjadikan juruan jangan coreng lagi Indonesia dengan persilahkan tim penjajah Zionis Israel berlaga di Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Solo Raya, hormat kami pamit Ketua. Demikian pernyataan sikap dari Ansor. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Rianto, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Barusan kami menerima audiensi teman-teman dari Ansor, Aliansi Solo Raya, dan juga DSKS yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap
akan masuknya tim kesebelasan dari Israel di dalam pertandingan Piala Dunia U20 yang akan dihelat beberapa waktu yang akan datang. Prinsipnya kami DPRD menerima aspirasi ini dan akan melanjutkan untuk dua institusi negara. Pertama, kami akan lanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kami akan teruskan ke Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, ya, agar ini nanti bisa menjadi aspirasi masyarakat Soloraya ini, Aliansi Soloraya ini bisa menjadi sikap resmi negara Republik Indonesia. Untuk tetap komitmen, tetap konsisten kepada sikap anti kepada penjajahan. Dan Israel sampai hari ini dia adalah penjajah Palestina, maka Republik Indonesia harus tegas sebagaimana Presiden pertama Pak Soekarno tegas menolak penjajahan Israel, tegas menolak dan melawan Israel, dan tegas mengatakan bahwa Indonesia akan tetap berada di belakang Palestina selagi Israel masih tetap menjajah Palestina. Saya kira sikap yang sama akan kita tunjukkan, akan kita sampaikan hal semacam itu. Baik, saya menghimbau kepada teman-teman Ansor untuk menggalang isu dan gerakan ini makin besar lagi, makin lebar lagi luas penampangnya, tidak hanya di Soloraya tetapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Saya kira semakin banyak DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi yang mendapatkan aspirasi serupa ini dan melanjutkan ke DPR RI, melanjutkan ke Presiden Republik Indonesia, akan semakin besar peluang untuk negara kita secara resmi akan menolak, ya, kehadiran atau keikutsertaan tim kesebelasan dari Israel. Gunakan jalur konstitusional, demonstrasi boleh, menyampaikan aspirasi ke Dewan boleh, ya, tetap konstitusional dan tetap menjaga kondusivitas kita sebagai sebuah bangsa. NKRI saya kira tetap harga mati. Terima kasih. Adalah penjajah dan konstitusi Indonesia hingga saat ini adalah melakukan perlawanan terhadap penjajahan dimanapun. Sehingga kehadiran di Indonesia melanggar konstitusi. Untuk itu kepada kepala negara, pola pemerintahan untuk bisa menolak atas dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebagaimana telah terjadi penolakan oleh presiden sebelumnya yaitu Pak Soekarno. Dengan demikian harapannya adalah kita bisa menjaga diri atas upaya kemerdekaan bangsa Palestina dan tidak mengakui adanya bangsa Israel. Yang disampaikan tadi apa? Ya ada beberapa hal, ya pada intinya ini adalah konstitusi negara terkait dengan penjajahan kita anti. Yang kedua kepada Pak Jokowi untuk tetap konsisten terhadap sikap penjajahan bangsa Israel sehingga tetap ditolak. Yang uang untuk Turki itu gimana? Untuk Turki ada aspirasi dari Dewan Syariah Kota Surakarta untuk gempa di Turki dan Suriah. Silahkan nanti dari DPR di Kota Surakarta untuk bisa menyampaikan kepada instansi terkait atau pemerintah, bisa PMI, bisa kedutaan atau Kementerian Luar Negeri. Yang intinya bisa disampaikan sekitar 42 juta.